Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Ima yang soleh dan solehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat walafiat? Sehat, Oke, sehat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti akan dihadiri oleh 2 orang guru Bu Ima nanti yang ikut bergabung dengan kita dalam belajar. Anak-anak Bu Ima sekalian, tidak boleh takut, tidak boleh nanti malu-malu belajarnya, tetap seperti biasa. Paham ya? Paham. Nah, sebelum mulai belajar, yang harus kita lakukan biasanya adalah apa, Azam? Membaca doa. Ayo, berarti sekarang silahkan Azam memimpin teman-temannya untuk membaca doa sebelum mulai belajar. Ayo teman-teman, sebelum mulai belajar kita harus membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Azam sudah memimpin doa kita hari ini. Sebelum kita memulai, kita harus menyanyikan lagu wajib nasional supaya menambah tingkat nasionalisme kita, tambah cinta dengan tanah air kita Indonesia Raya. Ya, kita mulai ya. Tanah air putih anggarkanlah selamanya hidupku. Oke, terima kasih anak-anak Bu Ima semuanya sudah menyanyikan lagu Tanah Airku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bu Ima mau nanya dulu nih. Sebelum belajar biasanya kan kita literasi dulu. Hari ini literasi yang Bu Ima minta adalah salah satu atau beberapa orang dari anak-anak Bu Ima harus menceritakan nih sebelum masuk belajar di Zoom tadi, ngapain aja coba? Ada yang mau memulai enggak? Silakan angkat tangan. Yang mau memulai literasi duluan. Yumna? Coba Yumna yang mulai. Sebelum masuk belajar di Zoom tadi ngapain aja dulu? Tadi sebelum ke Zoom aku mandi, terus sarapan, habis minum susu, nonton TV, nungguin Zoom. Oh itu, nah pinter itu, bagus, terima kasih Yumna. Yang lain? Yang lain siapa? Ibu sholat subuh, bangun, mandi, makan, sarapan Bu. Oh iya, terima kasih Devan. Yang kita hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan. Kemudian subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Yang harus kita pelajari hari ini, perhatikan 1, keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Indonesia itu beragam-ragam ya, nanti kita bahas sama-sama. Yang kedua, pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat, kesenian yang akan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Kemudian yang ketiganya, bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan gambar ini baik-baik. Yo, ada enggak anak Bu Ima yang tahu Baju adat. Baju adat. Baju adat, pinter. Yumna, terima kasih. Nah, iya, baju adat. Terima kasih banyak. Semuanya udah paham ya? Semua udah paham. Ada yang bisa jawab enggak? Kalau yang ini daerah asalnya mana nih? Dari Jawa, Bu. Kalimantan, Bu. Dari Jawa. Kalau yang ditunjuk ini dari Jawa. Kalau ini apa kata Devan tadi? Dari mana Devan? Kalimantan, Bu. Kalau yang ini ada yang tahu enggak? Padang, Bu. Nah, seperti di gambar tersebut, anak-anak Bu Ima udah bisa kan menentukan ini daerahnya mana, namanya apa, terus ciri khasnya apa. Udah paham ya? Paham. Nah, ada yang bisa jawab enggak? Jelaskan dengan singkat dan tepat. Ima tunggu nih. Di antara yang cantik dan yang ganteng ini siapa yang bisa menjelaskan dengan singkat dan tepat? Dari gambar ini.
Satu-satu ya, nggak boleh berebutan satu-satu. Misalnya, Bu Azam mau ngomong, Bu Azam angkat tangan dulu. Nanti baru Bu Ima suruh buka itunya, mic-nya. Oke, siapa nih yang mau jawab? Aku Bu Kaisa. Kaisa, oke, Kaisa silakan. Yang Gambar yang mana nih Kaisa mau jelasin? yang dari Sumatera Barat Padang. Itu dari Sumatera Barat Padang itu baju adat Padang, makanan khasnya sate Padang dan Padang. Habis itu sudah. Berarti betul ya jawaban Kaisa ya. Ada yang tahu nggak apa nama sukunya orang Padang itu? Minang, Bu. Ada yang tahu nggak kesenian daerahnya? Tari piring, Bu. Oke, tarinya tari piring. Gadang, Bu. Nah, itu yang Bu Ima tunggu dari tadi. Nama rumahnya Rumah Gadang. Nang Bu Ima walaupun ada di Jakarta, tapi memahami macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan memang itu harus kita pahami. Karena Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa. Nah, selain suku bangsa, apalagi keragaman yang ada di Indonesia? Agama, Bu. Agama, pinter Yumna. Kita lanjut nih. Kita lihat gambar selanjutnya. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ini apa yang gambarnya yang Bu Ima tunjuk nih? Tari saman, Bu. Tari saman, pinter. Coba lihat gambar yang ini. Alat musik. Coba Nara sebutin. Angklung. Selain pakaian tradisional, kesenian tradisional, ada keragaman apa lagi ya? Coba, keragaman apa lagi selain itu yang ada di Indonesia? Agama, ras, budaya. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Anak-anak Bu Ima bangga nggak jadi warga Indonesia yang beragam? Bangga. Kenapa bangga? Apa alasannya? Coba kasih tahu Bu Ima. Alasannya apa? Karena beragam suku, Bu. Karena beragam suku. Sama, Bu. Ya, berbeda-beda tapi tetap bersatu ya. Terus karena kita banyak, beragam, akhirnya kita saling mengenal. Kalau kita saling mengenal, akhirnya kita merasa bahwa oh ternyata kita kaya ya. Kaya dengan apa? Dengan budayanya, dengan tariannya, iya. Nah, sekarang kalau kita beragam, kita harus saling menghargai. Bagaimana cara kita saling menghargai dengan keberagaman kita? Yuk, bagaimana kita caranya? Menghormatinya, Bu. Menghormati. Tuh, jawaban Yumna yang pertama. Menghargai, Bu. Menghargai. Apalagi? Menghormati negara lain, Bu. Menghargai dan menghormati orang lain, pintar. Gambar apa ini? Pawai budaya. Pawai Aja yang ada di pawai budaya itu. kelihatan gambarnya, Bu. Nari, Bu. Baju adat. Orang yang menari. Jadi kalau dalam rombongan pawai itu ada bermacam-macam ya. Ada pakaian adatnya di situ. Ada keseniannya. Disimak dulu, diperhatikan dulu video yang Bu Ima tayangkan ini. Mulai dulu dari gagasan pokok ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Jadi, intinya apa sih paragraf itu? Paragraf itu ngomongin tentang apa sih? Gitu ya. Nah, gagasan pokok itu bisa disebut juga ide pokok atau bisa disebut juga gagasan utama. Terus bisa disebut juga ide utama, bisa disebut juga pokok pikiran. Kita lanjut ke gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Ini lebih gampang. Nah, gagasan pendukung ini dapat ditemukannya pada kalimat penjelas. Baik anak-anak Bu Ima sekalian, sudah paham ya apa yang disikan di video tadi? Sudah, Bu. Oke, yang harus diperhatikan anak-anak Bu Ima yang ini. Menentukan gagasan pokok juga dapat dengan memberikan gambar yang mewakili teks.
Nah, yang Bu Ima kasih contoh tadi yang ini. Kalau walaupun Bu Ima, anak-anak Bu Ima belum paham atau belum membaca teksnya, belum membaca teks nih ya, belum membaca teks, belum menentukan gagasan pokoknya, tapi dari gambarnya, anak-anak Bu Ima sudah bisa nih menentukan gagasan pokoknya. Kalaupun judulnya nggak ada, pasti anak-anak Bu Ima udah bisa. Oh, ini gambarnya aja, gambar pawai ini. Masih nih pawai. Kenapa pawai itu ada banyak orang, ada bermacam-macam pakaian daerah. Nanti perhatikan gambarnya kan. Nah, walaupun tidak ada kata-kata, tapi gagasan pokok itu bisa ditentukan dengan gambar yang ada pada teks tersebut. Cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, baca dan cermati setiap kalimat dalam paragraf. Baca dulu baik-baik, cermati dulu semua kalimat yang ada di paragraf. Tentukan kalimat utamanya apa, yang diceritakan tentang paragraf itu apa saja. Nah, itu pasti akan menjadi nanti gagasan pokoknya. Yang kedua, identifikasi ide atau kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf. Jadi kata bendanya yang ditentukan. Bersiap untuk mengerjakan LKPD dengan semangat. Berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nanti kelompoknya Bu Ima bagi. Siap-siap ya. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan satu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Sebelum kita tutup pembelajarannya, coba anak-anak Bu Ima ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini belajar tentang pakaian adat, alat musik tradisional, dan gagasan adat pokok serta gagasan pendukung, Bu. Nah, selanjutnya Bu Ima mau refleksi dulu nih. Refleksinya apa? Anak-anak Bu Ima, perasaannya bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini? Senang, Bu. Senang. Apalagi kalau lebih senang belajar offline. Ini pembelajaran kita bagaimana? Menyenangkankah? Menyenangkan. Serukah? Serukah? Seru, Bu. Nah, gembirakah? Gembira, Bu. Nah, Gembira, Bu. sebagai tindak lanjut, silakan. Nah, nanti Bu Ima kirim di LKPD ada. Silakan kalian melakukan tanya jawab dengan orang tuamu. Tanya jawab dengan orang tua ya. Tentang satu, daerah asalnya. Daerah asal orang tua kedua-duanya ya. Betawi. Nah, yang kedua, alat musik tradisionalnya. Yang ketiga kesenian tradisionalnya. Yang keempat, ada upacara adatnya. Yang kelima, ada makanan khas daerahnya. Nah, itu yang paling penting tuh. Ya kan? Ada juga rumah adatnya. Rumah adat Betawi. Iya, rumah adat Betawi. Bisa kan? Rumah adat Bisa, Bu. Ya. Tulis, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, berarti kita tutup dengan membaca doa ya. Sebelum selesai belajar kita harus membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ima ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bu Ima sekalian yang sudah belajar dengan baik hari ini. Untuk selanjutnya silahkan ditulis, dijawab